Baik, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan aturan-aturan di dalam probabilitas. Nah, jadi ada beberapa aturan-aturan yang ditetapkan dalam perhitungan probabilitas ataupun peluang yang didasarkan kepada peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, nanti kita akan melihat yang pertama peristiwa berdasarkan bersifat lepas ya. Yang kedua nanti peristiwa bersama. Yang ketiga nanti ada peristiwa independen, peristiwa dependen, dan juga ada teori bias. Nah, jadi kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, untuk peristiwa yang bersifat lepas ini merupakan di mana satu peristiwa tidak diikuti peristiwa lain yang terjadi pada saat yang sama. Misalnya ya, contohnya satu saham yang dibeli tidak mungkin untung dan rugi pada saat yang bersamaan. Ya, pasti ada kemungkinan yang terjadi adalah salah satunya untung ataupun rugi saja. Makanya diagram Venn-nya adalah lepas nih. A dan B saling lepas. Nah, jadi rumusnya adalah P ya, probabilitas A ya atau B ini tadi. Jadi kalau dia lepas berarti dia atau probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Nah, kita akan cobakan pada contoh ya, ini contohnya. Oke. Nah, kita lihat contohnya ya. Untuk contoh yang peristiwa lepas, di sini ada pada kegiatan perdagangan saham di Bursa Efek ada 4 perusahaan makanan dan minuman. Terjadi sebanyak 500 transaksi. Nah, jadi di sini ada jual saham, volume transaksinya adalah 320, beli saham, volume transaksinya adalah 180. Berapakah probabilitas jual atau beli saham pada kegiatan perdagangan di atas? Berarti kita bisa buat dia berdasarkan peristiwa lepas, karena jual beli saham tidak bisa terjadi pada satu waktu secara langsung. Jadi terpilihnya jual atau beli saham yang kita perhitungkan nantinya, peluang lebih besar yang mana gitu ya. Nah, jadi kita bisa buat perhitungan ya untuk probabilitasnya. Berarti probabilitasnya tadi rumusnya adalah P ya, A atau B sama dengan peluang dari A ditambah ya peluang dari B ya. Berarti kita cari dulu nih. Yang pertama adalah untuk yang A kita letakkan ke yang jual saham. Jual saham ini kita kasih A, beli saham ini kita kasih B. Berarti kita pertama kita cari dulu PA-nya ya. PA-nya berarti untuk jual saham ini adalah 320 per 500. Nah, ini hasilnya adalah 0,64 atau 64%. Kita cari PB, peluang dari B ini adalah 180 dibagi dengan 500. Ini adalah 0,36. Nah, jadi dengan menggunakan rumus peluang lepas ini tadi, kita bisa memperhitungkan ya bahwa P A atau B ini tadi ya, dengan rumus yang di atas itu tadi berarti PA-nya 0,64 ditambah dengan 0,36. Berarti di sini peluangnya ya, jika dilakukan penambahan peluangnya adalah 1 tentunya ya. Nah, jadi kalau untuk peristiwa bersifat lepas ini kita bisa memperhitungkan yang pertama transaksinya terjadi salah satu aja ya, entah itu peluang A ataupun peluang B, karena dia tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Kalau dia terjadi secara bersamaan, coba lihat peluangnya adalah tentunya 1. Ya, tapi dari sini kan kita bisa lihat bahwa peluang A ini lebih besar daripada peluang B. Nah, selanjutnya ya peristiwanya secara bersama. Coba kita kembali ke konsepnya. Kalau secara bersama, peristiwanya nih katanya di mana terdapat 2 peristiwa atau lebih terjadi pada waktu yang bersamaan, dikenal sebagai kejadian tidak lepas. Aturan penjumlahannya tentu adanya singgungan dalam diagram Venn-nya ya. Jadi rumusnya adalah A atau B ini tadi, P peluang dari A ditambah dengan peluang B dikurang dari peluang A dan B ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya adalah dari survei terhadap
1000 mahasiswa fakultas bisnis ini tadi, katanya yang mengambil ya mata kuliah diperoleh data berikut. Matematika bisnis ada 600 mahasiswa ya, dan juga statistik bisnis ataupun S ada 400 mahasiswa. Oke ya. Nah, jadi kita bisa cari ya, ini sama, ini A-nya gitu kan. Ini yang tadi statistik bisnis, ini adalah B-nya. Nah, jadi kita bisa cari rumusnya, tapi kita langsung masuk aja. Ini sudah ada simbolnya M dan juga S. Berarti kita ingin hitungkan peluang dari M ya dan juga S ini tadi. Ya, peluang tentunya M dulu ditambah dengan peluang dari S. Ya. Dikurang ya, rumusnya tadi dikurang peluang dari M dan S ini tadi ya, M dannya begini, dan S. Oke ya. Nah, kita coba perhitungkan di sini, berarti 600 nih dijadikan 0,6, ini jadikan 0,4 ya. Di sini berarti jadi 0,55 saja ya, biar gampang hitungnya. Berarti ini peluang dari M, berarti berapa peluang dari M itu tadi? 0,6 ditambah dengan peluang dari S 0,4 ya, dikurang ya peluang dari M dan S ya. Peluang dari M dan S ini adalah totalnya nih, matematika bisnis dan statistik bisnis, 0,55. Berarti ini hasilnya adalah 0,45 ya. Jadi peluang seorang mahasiswa yang mengikuti ujian mata kuliah matematika bisnis dan statistik bisnis itu adalah sebesar 0,45 atau 45%. Nah, ini adalah jika peristiwanya secara bersama, jadi langsung dua-duanya ya. Kalau tadi kan kita lihat kembali di atas ya, ini peluang dipisahkan ya, jadi peluang A-nya berapa, peluang B-nya berapa, dia tidak bisa menyatu karena peristiwanya bersifat lepas. Kalau peristiwanya bersifat bersama, kita bisa satukan peluang matematika dan statistika ini langsung sebanyak 45%. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga ini adalah peristiwa independen ataupun bebas. Jadi peristiwa independen ini berbeda ya dengan yang lepas. Jadi maksudnya bebas di sini adalah peristiwa yang tidak bisa mempengaruhi peristiwa lainnya. Probabilitas peristiwa A dan B dikatakan independen bila kejadian peristiwa B tidak dipengaruhi oleh terjadinya peristiwa A ataupun sebaliknya. Jadi dia bukan bersifat lepas, tetapi dia tidak bisa mempengaruhi ya. Jadi makanya kita akan menggunakan rumusnya dan ya, probabilitas A dan B, jadi probabilitas A dikali probabilitas B. Kita cobakan nih ke contoh soal mata uang. Nah, di sini untuk contoh soal mata uang ini ya, kawan-kawan bisa lihat bahwa pada sisi mata uang logam ada dua sisi, yaitu gambar dan angka. Berapakah probabilitas keluar gambar dan angka bila sebuah mata uang dilempar sebanyak 2 kali? Berarti di sini kita coba hitung dulu peluang dari gambar G aja lah ya, peluang dari gambar itu G ya, peluang dari gambar ya, ini G, peluang dari angka. Nah ya, kalau kita lihat di sini pada sisi mata uang logam ada dua sisi, yaitu gambar dan angka ya. Jadi satu sisi mata uang itu kan begini nih ya, ada pada sisi mata uang ada gambar dan juga angka. Nah, berapa probabilitas keluarnya gambar dan angka bila sebuah mata uang dilempar sebanyak 2 kali? Nah, berarti kan di sebelah sini, sebelah sananya gambar, sini sebelahnya angka ya, seperti uang logam. Makanya di sini kan berarti dia dalam satu mata uang gitu kan, ada 2 ya probabilitasnya. Berarti peluang gambar di sini 1/2, peluang angka ini juga 1/2 ya. Nah, jadi kita langsung hitung ya untuk P gambar dan angka PGA ya, sama dengan tadi peluang gambar
dikali dengan peluang angka. Nah, peluang gambarnya kan 1/2 dikali dengan peluang angkanya ini 1/2 juga. Maka ini dikalikan peluangnya adalah 1/4. Nah, nanti tinggal dihitung 1/4 itu berapa persen. Atau ini bisa 0,25 ya, ataupun 25%. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan peristiwa dependen ataupun tidak bebas. Nah, peristiwa dependen ini adalah peristiwa yang adanya dipengaruhi oleh peristiwa lain. Jadi, sebelum adanya peristiwa itu ada peristiwa yang mendahului. Makanya dia rumusnya ya, peluang dari A ini didahului oleh B ya. Akan terjadi jika diketahui bahwa B telah terjadi pada lebih dulu gitu. Nah, jadi di sini sudah ada peristiwa yang lain yang mendahului. Makanya rumusnya nanti probabilitas ya dari A ya dan B ya, A bagian ataupun himpunan dari B ini tadi dibagi dengan probabilitas dari A. Nah, kita cobakan di sini ada satu soal. Kita lihat di sini untuk peristiwa dependen ya. Katanya di sini ada kelulusan mata kuliah statistik bisnis diketahui sebanyak 60% sudah lulus ujian teori ataupun praktek. Kalau atau kan tadi berarti A, kita kasih A lah ya. A berarti ini nanti yang untuk teori ini kita kasih simbol A ya. Yang praktek kita kasih simbol B ya. Yang tadi berarti A atau B ya, berarti A ya atau B ya. Nah, berarti kita diminta untuk memperhitungkan, kita berarti buat dulu diketahui peluang dari A itu tadi ada 40% ya yang teori. Peluang dari B yang praktek itu ada 30% ya. Peluang dari A atau B ya, atau B dulu nih, atau B itu tadi ada sebesar 60% ya. Kita bulatkan saja 0,4, 0,3, 0,6. Nah, jadi kalau kita lihat ke rumus ya, untuk mencari peristiwa dependen kan kita memerlukan A dan B. Sedangkan pada soal ini nih A ya atau B. Nah, berarti kita harus masuk ke rumus kembali ya. Ya, kita masuk ke rumus peristiwa bersama karena peristiwanya ini bersama ya. Yang ini ya, berarti peristiwa A ya atau B, peristiwa A ditambah peristiwa B dikurang dengan, nah ini ada nih peristiwa A dan B ya, berarti kita bisa cari peristiwa A dan B ini menggunakan rumus yang ini ya. Kita coba masuk dulu ke rumusnya. Berarti rumusnya tadi adalah P ya, P ini PA dulu ditambah dengan PB dulu dikurang dengan P ya, P A ini yang mau kita cari nih ya, dan B ya. Berarti kita masuk PA irisan atau B ini tadi kan 0,6 ya. Di sini PA-nya 0,4, PB-nya 0,3 dikurang ya P A ya dan B ya, himpunan. Nah, berarti 0,4 tambah 0,3 0,7 dikurang P A dan B ini tadi ya, berarti di sini 0,6. Nah, berarti kalau kita mau cari P A dan B-nya ya, kita dapat 0,7 dipindahkan saja posisinya jadi minus ya 0,6. Nah, berarti 0,7 dikurang 0,6 0,1. Nah, ini kita dapat P, A dan B-nya. Oke, baik. Nah, sekarang ya kita akan mencari ininya peluang dari peristiwanya ya. Katanya di sini kalau kita mengacu kepada yang di sini ya rumusnya, bahwa probabilitas bahwa A katanya kan akan terjadi jika diketahui bahwa B ya telah terjadi, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Berarti A ini akan terjadi ya
setelah B terjadi terlebih dahulu. Bahwa di sini katanya kan, mahasiswa yang lulus teori berapa probabilitasnya? Berarti teori kan tadi A, ya. Jika mahasiswa tersebut lulus praktek terlebih dahulu. Maka dari sini kita bisa hitungkan ya probabilitas. Oke. Dari ya A, ini yang A nih. Jika katanya B ini terjadi lebih dulu ya. Jadi mahasiswa yang lulus teori A ya. Bagaimana peluangnya jika mahasiswa tersebut lulus praktek terlebih dahulu? Berarti di sini P ya, kita gunakan yang ini tadi ya. A dan B ya dibagi dengan P dari A ya, berarti 0,1 dibagi dengan probabilitas dari A sebesar 0,4. Nah, maka diperoleh di sini 1 per sama dengan 0,25. Oke, nah jadi ini untuk kasus yang dependen.